Halo, Assalamualaikum, kembali ke vlog Erik Karto. Dan kali ini saya akan membahas mobil Hyundai Atos yang tempo kemarin sempat kita ambil di daerah Magelang dari teman kami asal dari Kebumen. Dan ini kita sekarang akan bahas detailnya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Check this out. Nah, Hyundai Atos samping saya ini adalah tahun 2005 dengan tipe GLS, transmisi manual 1001 cc. Nah, video sebelumnya kami pernah bahas juga tahun 2006, GLS juga. Ada sedikit perbedaan di bagian samping, nanti kita akan bahas. Nah, 2005 ini adalah generasi peralihan pertama di antara generasi pertama dan kedua. Ini tahun 2005 pertengahan sampai tahun 2008 itu ada generasi yang kedua. Untuk tipenya GLS dan tipe GLX. Nah, kalau dari depannya, paling kelihatan dari depan perbedaan generasi pertama sama kedua adalah memang di bagian depannya sini, moncong depan. Lampunya pun juga sangat berbeda, ini mengotak, bempernya juga beda, grillnya juga mulai berbeda. Nah, untuk di bagian mulai kaca ke atas ini semuanya sama. Oke, nah untuk tipe GLX dan GLS ini nggak ada perbedaan di bagian depan, semua sama-sama multi reflektor, ada fog lampnya juga. Oke, untuk di bagian samping, nah kita akan bahas nih. Kalau yang video kemarin tahun 2006 ada list fender di bagian depan side skirt sampai nyambung ke bagian belakang. Tapi kalau yang ini variannya juga sama GLS, tapi ini tipe yang polos atau nggak ada over fendernya. Oke, nah untuk spionnya antara GLX sama GLS bedanya hanya di spion. Posisinya kalau GLX itu tidur seperti ini, kalau GLX itu biasanya berdiri kayak caplang gitu. Nah, oke. Nah, untuk kaki-kakinya ini masih originalnya pakai ring 14. Ini profil ban kurang lebih 165/65 R14. Nah, belakang ini hanya set body molding aja. Kalau yang kemarin itu 2006 itu full semua ada warna hitam di bagian side skirt dan bagian fender-fendernya. Ini hanya tambahan aja dari kami, ada talang airnya juga, dan selebihnya masih bawaan original dari mobil ini. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian belakang. Nah, kalau dari belakang, Hyundai Atos generasi kedua ini sebelumnya pernah kita bahas juga. Tipe GLX sama GLS bedanya hanya di bagian rear spoiler. Kalau GLX ini tanpa rear spoiler, kalau GLS ada rear spoiler originalnya. Semuanya sudah dapat rear defogger dan ada rear wipernya juga. Oke, untuk tipenya sini GLS Atos 1,1 artinya 1100 cc. Hyundai di sini. Sini ada nuansa warna chrome seperti ini dan logo khas banget Hyundai. Terus bagian bumpernya ini polos, belum ada sensor parkirnya. Ada mata kucingnya di bagian kanan kiri seperti ini. Kalau di bagian bawah sini hanya ada tambahan muffler knalpot yang kami tambahkan sedikit. Oke, nah sekarang kita buka di bagian bagasinya. Nah, pembuka bagasinya hanya pakai anak kunci atau pakai handle dari dalam. Sekarang kita buka dulu. Nah, ini dia penampakan dari ruang bagasi Hyundai Atos generasi kedua ini. Sekilas sama dengan generasi pertama. Kalau tipe GLS ini ada separatornya seperti ini atau ada raknya seperti ini dan ada speaker kanan kiri yang menghadap ke atas. Tapi kalau tipe GLX ini masih polos, speakernya biasanya ada di bagian samping. Ini ada lampu kecil juga, ada penerangan seperti ini. Terus di bagian bawah ban stipnya ini masih kaleng, toolsnya ada di bagian sini. Dan waktu itu pernah kita cek juga bagian belakang semuanya aman, nggak ada bekas insiden atau nggak ada bekas laka. Semua tulang-tulangnya utuh semua. Oke, di bagian atas ini ada stop lamp yang ngumpet di bagian ini. Untuk di bagian jok tengah ini kalau kita lipat bisa hampir rata dengan lantai belakang, jadi agak lumayan multifungsi juga. Nah, sekarang kita intip di bagian detail interior ya. Nah, kita lihat di bagian detail interior. Ketika kami ambil kemarin, kami akan cek semuanya di bagian interior juga. Ini bagian joknya ini masih kenceng semua dan masih bagus, nggak ada yang sobek-sobek sama sekali. Apalagi di bagian supir sini juga masih utuh semua. Dan ini motifnya juga sedikit unik ya. Ada kayak bintik-bintik berwarna biru sama orange seperti ini. Lumayan nice juga. Nah, untuk tipe GLS, sekali lagi saya ngingetin, tipe GLS sama GLX, kalau dari interior paling beda adalah satu, di bagian
power window, GLS sudah mendapatkan 2 power window bagian depan dan ada digital jam di bagian tengah sini. Tapi kalau tipe GLX dia masih polos, nggak ada digital jamnya dan nggak ada power window, biasanya masih model power engkol. Jadi masih sistem putar, belum ada power windownya. Nah, terus di bagian bawah jok ini juga ada bedanya. Kalau GLX nggak mendapatkan seperti ini. Nah, laci seperti ini sama kanan kiri ada semua. Tapi kalau GLS semuanya ada laci penyimpanan di bawah jok masing-masing kanan dan kiri. Oke. Terus untuk kondisinya di sini setirnya juga masih kenceng semua. Ini sayangnya belum ada teleskopik atau tilt steering, masih polos. Nah, di sini kilometernya kurang lebih 114.000 untuk tahun 2005. Artinya ini masih rendah banget, masih low kilometer dan kondisi mesin juga masih halus banget, masih prima banget. Untuk panel-panelnya semuanya masih fungsi semua, jalan semua. Lampu aja juga fungsi. Ini untuk bagian fog lampnya juga nyala. Terus bagian AC ini juga semua panel-panelnya juga masih fungsi, arah semburannya masih oke banget semua, cukup komplit juga dibanding LCGC ya. Tapi kalau ini lebih di atasnya dari LCGC, artinya komplit ini. Terus airflow-nya, on-off-nya AC, ini ada cool atau heaternya juga ada, lighternya ini standar dan ada laci kecil seperti ini. Dan di sini ada 2 cup holder, ada kisi-kisi kecil untuk penyimpanan koin. Nah, di sini ada laci yang terbuka seperti ini. Kalau yang generasi kedua emang semuanya ada penutup lacinya, tapi kalau generasi pertama biasanya modelnya terbuka. Nah, terus bagian door trimnya ini masih bagus semua, artinya belum ada yang botak-botak atau masih yang seger lah, kondisinya masih prima. Terus tuas pengaturan spionnya semuanya masih manual, pakai pantulan seperti ini, semua tipe juga seperti itu. Terus di bagian atas, nah ini ketika kami ambil kemarin, sini sun visor di bagian kiri itu nggak ada. Ini kita dapat original dari Hyundai Atos 11 juga. Ini copotan masih bagus banget. Sini juga masih utuh semua. Ini lampu penerangan. Oh, ini bolamnya mati. Nah, ini ada anti silaunya, cukup cakep juga. Nah, kita sekarang lihat detail dari bangku kedua dari mobil ini. Ayo. Nah, kalau kita bahas bangku kedua dari mobil ini, detailnya, ini kondisinya emang joknya masih seger banget atau masih fresh banget. Dan ini nggak ada yang namanya sobek atau kempes-kempes ini. Artinya memang masih jarang banget dipakai mobil ini. Terus di bagian pintu, nah ini juga door trim ini masih bagus semua. Dan ini ada anti lock di bagian dalam handle-nya ini juga masih fungsi. Jadi ada tombol kecil seperti ini, kalau kita kunci ini nggak bisa buka dari dalam. Ini untuk anak kecil mungkin lebih safety juga. Ini masih fungsi semua kanan kirinya. Nah, sekarang saya akan duduk di belakang. Nah, bangku kedua ini emang legroomnya cukup lega. Headroomnya juga cukup lumayan luas. Ini ada kantongnya 2 seperti ini dan ada cup holder 1 di bagian tengah seperti ini. Emang ini nggak bisa kita recline, udah fix seperti ini, tapi pandangannya cukup enak dan kita posisi duduknya pun juga cukup nyaman. Nah, ini juga masih bagus banget. Semuanya masih prima semua. Kondisinya masih fresh semua. Nah, kayak gitu aja. Sekarang kita bahas di bagian ruang mesin. Ayo. Nah, sekarang kita intip di bagian ruang mesin. Nah, ini dia ruang mesin dari Hyundai Atos 1100 cc. Nah, ini kurang lebih kapasitasnya emang 1100 cc, menghasilkan tenaga 62 PS dan torsinya 97 Nm. Ini artinya nggak malu-maluin banget untuk kelas 1100 cc, ini cukup bertenaga dan juga ini irit. Kalau lebih dalam kota bisa tembus 15-16 km per liter, kalau luar kota bahkan bisa lebih. Ya, untuk solusi BBM irit enaknya pakai mobil-mobil yang mungil dan lincah seperti ini, dan emang kita nggak akan khawatir untuk mondar-mandir perkotaan, luar kota pun juga sangat ekonomis. Kalau dari kondisi mesinnya ini masih prima banget, artinya di sini juga nggak ada part-part yang terlalu rembes, jadi masih kering semua. Waktu pertama kita dapat emang ini hanya sedikit kotor aja, terus pernah kita detailing jadi kembali kelihatan clean semua. Dan bagian tulang-tulang seperti ini, apronnya, di bagian list-list, bagian kap mesinnya seperti ini semuanya utuh, nggak ada bekas insiden sedikit pun. Jadi artinya aman dari bebas laka. Sini sudah berwarna cat merah seperti ini, beda sama mobil LCGC ya, biasanya berwarna bahan dasar biasanya. Nah, oke, gitu aja. Sekarang kita coba test drive dan coba tenaganya seperti apa dari kondisi mesin yang tergolong masih prima ini. Ayo. Nah, sekarang saya akan coba test drive dari mobil Hyundai Atos ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya waktu kita ambil mobil ini juga sudah test drive, kaki-kaki enak segala macem, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh.
Nah sekarang saya mungkin mastiin lagi kondisinya seperti apa. Nah untuk tarikan awal, nah ini bicara tarikan awal saya belum bahas. Ini emang tarikan awal ini cukup lumayan galak dan cukup lumayan enteng juga tarikannya. Jadi nggak terlalu malu-maluin banget, cukup gesit juga. Untuk kota-kota bermanuver ini enak tentunya karena dengan torsi yang lumayan, jadi tarikannya cukup galak di bagian awal. Nah untuk kecepatan tinggi, waktu itu saya pernah coba juga lari 120 km per jam, ini masih stabil, setir nggak ngebuang, terus suspensi juga masih enak, terus konsumsi BBM ini juga masih kondisi mesin prima dan cukup irit juga. Jadi emang dalam kota bisa tembus 15-16 km per liter, tapi kalau luar kota ini bisa tembus bahkan sampai 18 km per liter. Saya pun juga pernah coba sendiri. Nah kalau kita bahas mengenai suspensinya, emang ini standar, nggak terlalu empuk banget tapi cukup nyaman. Terus masalah body rollnya, kalau kita coba tes di jalan yang halus seperti ini dan kita goyang-goyangkan setirnya seperti ini, nah ini body rollnya nggak terlalu berasa banget, jadi masih cukup stabil juga. Beda sama Karimun Wagon, memang sedikit lebih limbung. Terus ini hampir sama kayak Karimun Estilo juga sama, masih anteng di kelasnya. Terus Picanto juga sama, cukup nyaman juga. Nah untuk bicara masalah kekedapan kabin, emang Hyundai Atos ini standar, nggak terlalu kedap banget tapi ya cukup lumayan lah. Terus dari segi sudut pandang, di sini emang pandangannya cukup luas karena posisi ini kacanya kelihatan besar, jadi kita berkesan agak sedikit tinggi. Beda sama Picanto itu sedikit kita lebih ambles bawah, jadi agak sedikit nggak terlalu kelihatan di bagian kap mesin. Tapi kalau ini cukup lumayan, pandangannya cukup lumayan luas, sama kayak Karimun Estilo juga, Karimun Wagon juga sama. Oke. Nah untuk bagian pilar kanan kiri ini kecil-kecil semua, jadi nggak mengganggu pandangan, sudut pandangan kirinya cukup enak. Nah, sekian bahas untuk mobil Hyundai Atos kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komen di bawah. Nah, untuk teman-teman seputaran mobil bekas, info-info segala macam, bisa kontak kami di deskripsi. Dan gitu aja, sampai ketemu di vlog RKarto berikutnya. Assalamualaikum.